أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Apalagi kita berada di bulan Sya'ban, mudah-mudahan seluruh amaliyah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan kita mampu kita pertahankan sampai pada ujung usia kita masing-masing dan mendapatkan jaminan masuk di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis dan juga pendapat para ulama tentang adab doa, tentang etika berdoa. Karena sebagai orang muslim, ad-du'a'u silahul mu'min, doa merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Manusia hidup itu jangan terlalu mengandalkan kepada usaha, jangan terlalu mengandalkan kepada kekuatan yang dimiliki, jangan terlalu mengandalkan jaringan yang ia miliki. Ternyata yang paling utama adalah selain usaha, selain jaringan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba adalah doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu merupakan pedang, kekuatan yang hebat bagi orang-orang mukmin. Teringat satu peristiwa perang Badar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama para kaum muslimin. Itu orang Islam belum pernah melakukan peperangan, belum mengerti strategi peperangan, belum pernah melakukan bagaimana perang itu bisa menang. Ternyata waktu itu jumlahnya kaum muslimin kurang lebih 700 orang di Madinah, dikacau oleh seorang sahabat bernama Ubay bin Salul. Dikacau sehingga habis jumlah kaum muslimin 700 orang yang siap melakukan perang. Akhirnya merodoli, habis menjadi 313. Karena mungkin secara mentalitas orang muslim waktu itu melemah, apalagi ada virus-virus dari orang munafik bernama Ubay bin Salul, sehingga merodoli habis tinggal 313. Sedangkan jumlah kaum muslimin, kaum kafirin, kaum kafir Quraisy itu 3 kali lipat, bahkan lebih banyak waktu itu, lebih banyak sekali, bisa-bisa 10 kali lipat kalau nggak salah. Duh, melihat kenyataan semacam ini Pak, jumlah peperangan pasungan 1 melawan 10 atau dilipat gandakan 10 kali, pasti secara mental pasti akan turun, persenjataannya pun sangat minim. Akhirnya Nabi Muhammad mengajak berkumpul kepada kaum muslimin untuk memohon doa, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk memperjuangkan agamamu,
Akhirnya setelah berdoa itu membuat sugesti, membangun kekuatan secara mental kepada kaum muslimin. Ketika bertemu dengan kaum kafirin, orang-orang kafir Quraisy, orang muslim semakin mentalnya semakin kuat. Apalagi diberikan tambah pertolongan dari Allah. Semalam itu sebelum peperangan, orang-orang muslim mampu beristirahat dengan pulas. Tidurnya enak, situasinya itu enak. Saking angkel seturu sampai mereka itu bangunnya itu kesiangan. Penjaga keamanan ketiduran sekalian. Di waktu pagi hari mereka terbangun secara segar. Kemudian sebaliknya orang kafir tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, mereka semalam suntuk tidak bisa tidur. Kemudian juga mereka terbangun itu ketika gak bisa tidur, malam harinya kehujanan sehingga dia sakit, greges, batuk pilek. Akhirnya ketika ketemu orang-orang muslim, peperangan terjadi, begitu mudah sekali orang-orang muslim mengalahkan orang-orang kafir. Ini saya yakin karena berdoa menjadi sugestinya terbangun menjadi kuat dan menjadikan satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kaum muslimin yang diturunkan bukan hanya kekuatan biasa tetapi para malaikat Allah dikirim untuk mendampingi orang-orang muslim di waktu itu. Nah, inilah ternyata doa itu menjadi senjata bagi orang-orang mukmin. Dan banyak sekali para jamaah ada pernyataan la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang mampu menolak atau merubah keputusan Allah kecuali doa. Jadi seandainya seseorang itu dengan kemampuan yang sangat minim, baik secara tenaga, ilmu maupun yang dia miliki, kapasitas yang dia miliki itu rendah, maka berarti seseorang itu dianjurkan memperbanyak doa. Dianjurkan memperbanyak doa. Ini luar biasa. Satu contoh, ada seorang guru di SMK Negeri 1 Jombang dekat ini, sekarang masih ada beliau. Beliau ketika diangkat sebagai PNS itu masih lulusan SMA, PNS golongan 2. Akhirnya beliau kuliah di Stikip Jombang karena mempunyai niatan yang utama untuk mendidik anaknya menjadi orang-orang yang hebat. Akhirnya beliau seorang ibu ini yang hidup sendirian, tiap malam itu berdoa setelah sholat tahajud. Berdoanya bahkan di depan teras, Pak. Ketika berada di depan rumah, berada di depan teras mulai jam 2 sampai subuh, dia itu sholat sunnah lalu memohon kepada Allah. Alhamdulillah biqudratillah wa iradatillah, atas kekuasaan Allah akhirnya putra-putranya menjadi orang hebat. Rata-rata pendidikannya adalah S3. Padahal ini dipimpin di dalam keluarga itu seorang ibu sendirian, seorang guru di SMK Negeri 1. Secara akal mereka tidak mampu, tapi karena tiap malam ia berdoa kepada Allah demi kebaikan keluarganya, akhirnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran para jamaah ketika Allah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berdoa di dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, maka Allah akan mengijabahi kepada kalian. Bahkan ada perintah lagi, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah kepada Tuhan kalian dengan cara DP itu merasa dirinya itu hina, merasa dirinya itu menjadi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang tinggi, merasa tidak mampu, dan juga wakufnya, dan mempunyai rasa takut tawadhu yang tinggi. Nah, ini berarti kita berdoa mempunyai perasaan siapalah kita.
Kita tidak memiliki apa-apa, kita adalah makhluk yang sangat lemah. Yang kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa etika yang harus dibangun ketika seseorang itu berdoa. Yang pertama itu adalah kekhusyuan hati, Pak. Wa min adabi hudurul qalbi. Di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, seseorang yang mau berdoa itu dianjurkan hudurul qalbi, hatinya itu hadir, merasa khusyuk, merasa hadir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata wong saking butuh, orang yang sangat-sangat merasa butuh itu hatinya kan Masya Allah khusyuk sekali ketika berdoa. Apalagi di saat seseorang itu sudah nggak mempunyai uang, cicilan belum lunas, kebutuhannya serba tinggi, sementara yang diharap-harapkan itu tidak ada, maka dia pasti berdoa bisa-bisa ini sampai-sampai menangis. Berdoanya sampai-sampai menangis, ya Allah bagaimana ini ya Allah, kebutuhan kami itu banyak sekali, sementara keuangan kami menipis, harapan yang kami idamkan itu tidak kunjung tiba, ya Allah bagaimana ini ya Allah, seperti itu sampai-sampai nangis bareng. Cuma mohon maaf para jamaah, ketika seseorang menangis dalam berdoa itu menangis ada 3 model. Model yang pertama adalah nangis karena rahmat, kasih sayang dari Allah. Misalnya seorang penceramah di podium ini berdoa biasa, tetapi ketika lama-kelamaan menjadi nangis. Mungkin karena terlalu hudurul qalbi, hatinya itu hadir khusyuk niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai perasaan pamer, lu aku lu nangis, aku lu isok nangis nang sak jamaah semuanya. Nangisnya karena rahmat, kasih sayang dari Allah, maka ini tidak apa-apa, hukumnya masih boleh. Tetapi kalau ada seorang tokoh besar berada di atas panggung di hadapan jamaah, ketika ngaji ceramah itu biasa-biasa saja, tetapi ketika berdoa langsung jamaah semuanya diajak menangis. Mari jamaah kita menangis memohon kepada Allah, kita sampaikan sambil menangis, dijak menangis semua. Ini yang tidak diperbolehkan, tidak diperkenalkan. Karena apa? Menangis ini termasuk menangis perbuatan setan, perbuatan yang menangis disengaja atau nangis action. Ibarat seseorang main sinetron. Main sinetron itu kan hiburan bagi masyarakat, tetapi ada tuntutan skenario, harus menangis karena situasi dan kondisi misalnya, maka dia menjadikan menangis dan forum itu menjadi menangis. Ini yang tidak boleh, termasuk tangisan action. Satu contoh jenengan bersani sinetron Ikatan Cinta itu yang track recordnya sangat tinggi sekali, mbok hampir berapa episode, sing lanang ganteng, sing wedok cantik, pemeran filmnya berapa orang, tapi orang-orang itu mampu meninggalkan kegiatan gara-gara Ikatan Cinta. Wala Andin kecelakaan, Aldebaran rumah sakit ngesakno, melok ngono kabeh sampean. Lah, ini menangis mereka, sakit mereka itu kan karena action, karena tuntutan peranan. Nah, seseorang misalnya pemimpin di satu forum kok mengajak mari kita menangis, mbok guguk nangis tapi karena action, ini berdosa pada jamaah. Padahal ngapunten matur, orang yang sedih, orang yang terkena musibah aja menangis itu tidak dianjurkan. Apalagi yang dalam keadaan segar bugar, asal mulanya bahagia diajak menangis, maka sangat-sangat tidak diperkenankan. Wong sing sedih dikongkon seneng, dikongkon wong sing merengut dikongkon mesem. Orang yang raut wajahnya itu muram disuruh untuk bahagia tersenyum. Lah kok moro-moro orang yang dalam situasi biasa-biasa seneng disuruh menangis. Ini menurut kiai kami itu tidak diperkenankan. Mohon maaf ngapunten, seperti adanya trainer ISQ itu sebetulnya bagus mendidik agar orang menjadi orang-orang yang sadar, jadi orang-orang yang
berkualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang di ujung itu diajak marilah menangis, disuruh menangis semua. Tapi kalau hanya sebatas tangisan saja, tidak ada perbaikan, maka ini sangat-sangat tidak dibenarkan dan tidak pantas para jamaah. Makanya tujuan utama itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Setelah menangis itu ada perubahan-perubahan, melakukan amaliyah lebih baik dan melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah lebih maksimal daripada sebelumnya. Menurut Imam Al-Ghazali, adab tata cara berdoa itu ada 10. Yang pertama adalah merasa dia itu merasa mendekatkan diri kepada Allah dan mencari zaman-zaman, waktu-waktu yang sangat ijabah. Kapan waktu yang sangat mustajabah itu? Yang pertama ketika hari Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah hari yang sangat istijabah, baik berada di Mekah maupun di mana-mana, di sini juga termasuk. Makanya orang-orang yang haji ketika di Mekah 10 Arafah disuruh memperbanyak berdoa, mulai masuk 10 Arafah sampai maghrib besoknya. Ini terbukti para jamaah. Terbukti apa? Orang-orang ketika saya haji tahun 2009, banyak orang yang pesan foto untuk disebarkan di tanah Arafah. Saya bawa ngoten mawon, pesene wong-wong foto dikon gua nang tanah Arafah, saya buang gitu aja. Saya buang di sana pure. Tetapi ngapunten, keluarga saya jumlahnya ada 7. Mereka tidak pesen foto, tapi njaluk dongakno untuk daftar haji. Saya ketika di Arafah diijazahi oleh kiai saya. Keluarga yang dipanggil, yang didoakan itu berapa? Disuruh mencari kerikil, Pak. Kerikil saya pegang, setiap satu nama satu kerikil. Saya kasih Fatihah, saya gerojok, saya tiupkan ke batu kerikil itu, saya gerojok dengan air zam-zam, saya pendam di situ. Kalau pendam 1, 2, 3, setiap kerikil satu nama, satu Fatihah, saya tuangkan air zam-zam, saya pendam di situ, sugesti saya kasih Fatihah satu persatu. Alhamdulillah Pak, beberapa tahun yang lalu 7 orang semuanya itu sudah daftar haji, dan yang sudah berangkat itu 5 orang, tinggal 2. Bahkan mohon maaf, anak saya waktu itu masih 2 tahun. Saya fatihai, saya sampaikan hal yang sama itu. Alhamdulillah sudah daftar haji tahun 2014, berangkatnya 2033. Loh, saya yakin ini adalah karena zaman-zaman musim yang luar biasa, tempat yang istijabah di Arafah. Kemudian di mana lagi? Kapan? Pada bulan Ramadan. Ramadan yang akan kita hadapi ini, kita perbanyak berdoa. Kenapa dianjurkan perbanyak berdoa? Karena di bulan Ramadan itu dosa seseorang dibersihkan oleh Allah. Ketika seseorang dosanya bersih, semakin dicintai oleh Allah, maka semakin permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita memiliki karyawan, kerjanya bagus, kemudian kita itu senang dengan dia, apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, kita sebagai pimpinan pasti akan mudah memenuhinya, karena dia tidak pernah berbuat kesalahan, tidak mempunyai catatan buruk terhadap perusahaan tersebut. Kemudian pada malam Jumat, wa yaumil Jum'ah, itu termasuk hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang istijabah. Wa sulusul akhir minal lail, 2/3 akhir setiap malam. Ada seorang ulama besar bernama Sufyan As-Sauri, ini memberikan komentar. Komentarnya apa? Ternyata doa sebelum subuh yang kita panjatkan sambil menunggu subuh itu dibarengi dengan angin sepoi-sepoi, dibantu oleh angin-angin tersebut menyampaikan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan titeni menjelang subuh, rata-rata situasi itu seger, angin itu semilir. Ternyata itu membantu doa kita dipanjatkan, mudah diijabahi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan pendapat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ayyuhal walad la yakun addiku amharu minka. Hei anakku, jangan sampai ayam jago itu lebih cerdas, lebih pinter daripada kamu. Nah, ojo sampai pitik jago luwih pinter daripada awakmu. Yunadina bil ashar wa anta niyamun. Mosok pitik jago aja di waktu sahur sebelum subuh mereka sudah bengok-bengok, mereka sudah panggil memanggil, mereka sudah rame, sedangkan wa anta niyamun, kamu masih dalam keadaan tertidur. Loh, berarti koyok-koyok orang yang tidur tidak pernah jamaah subuh, waktunya subuh itu kesiangan, derajatnya kalah dengan seekor ayam jantan yang berkokok tadi. Orang Jawa itu tidak butuh HP, tidak butuh alarm, cukup ngingoni pitik jago, akhirnya tiap pagi itu terbangun. Masal kukuruk. Ada yang berpendapat pitik jago ketika mengucapkan suaranya keluruke itu termasuk zikir kepada Allah. Ukuruyuk uzkurullah, katanya begitu. Ada yang berpendapat begitu. Tapi jelas ucapan-ucapan hewan ini mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma kita tidak mampu menerjemahkannya. Ini kalau pitik jago sudah keluruk setelah jam 12 malam. Lah nek pitik jago keluruk mari maghrib utawa mari isya, alamat nih. Ana wong wedok meteng pengangguran utawa rondo meteng gak ana bapake, wong jane rondo. Makanya dalam istilah Jawa itu ada semacam itu. Lah inilah wasulusul akhir fit minal lail wa waqtil ashar, waktu sahur, Pak. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Sahur itu adalah sunnah. Sunnahnya di waktu paling akhir. Di waktu paling akhir kita dianjurkan untuk sahur. Yang paling utama salat subuh. Jangan sampai kesibukan sahur kita itu mengalahkan kewajiban kita melakukan sholat subuh. Jangan sampai kita membelani makan sahur hilang subuhnya. Maksudnya apa? Biasanya Ramadan itu orang-orang cenderung untuk mau melekan golek Lailatul Qadar, nggak tidur sejak terawih sampai jam 2 pagi. Akhirnya apa? Setelah sholat melekan capek, mereka sekalian ayo mumpung gurung keturun, ayo sahur pisan, makan sahur, Pak. Golek sahur sampai jam 2, subuhnya itu jam 4, masih ada 2 jam. Pulang mereka ke rumah, akhirnya tertidur semua, tertidur pulas tangine jam 7. Lah ini berarti mbelani golek Lailatul Qadar, mbelani sahur, golek mbelani ndonga cek dijabe Gusti Allah, sementara yang wajib itu subuh malah ditinggalkan. Ini berdosa besar. Pasti, Pak. Ibadah wajib itu fadilahnya lebih besar daripada ibadah sunnah. Sholat wajib itu lebih diutamakan, lebih ditunggu oleh Allah daripada sholat sunnah. Makanya sangat keliru sekali banyak orang itu ngejar tahajudnya digawenter gak karu-karuan sampai 10 rakaat 16 rakaat, tetapi ketika subuh mereka tertidur bangunnya jam 6:30. Niki nggih enten model kayak ngeten niki. Ini bagus mana antara sholat tahajud dengan sholat subuh? Jelas saya jawab lebih bagus, lebih wajib melakukan sholat subuh. Karena subuh itu wajib, derajat sholat wajib itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian juga pada saat kapan etika berdoa itu lebih baik? Pada saat fi ahwalis syarifah, situasi-situasi yang sangat mulia, keadaan yang mulia. Kapan itu? Kahalatis sujudi, satu contoh pada saat sujud, Pak. Loh, ternyata ketika kita sujud dalam sholat itu masih dianjurkan untuk berdoa. Setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada tambahan doa. Monggo kalau doa kita bahasa Arab kita ucapkan. Syukur-syukur doa itu hanya kita munajatkan di dalam hati kita masing-masing. Keinginan kita wujudkan di dalam hati, enggak sampai disuarakan.
Atine muni ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki kepada kami ya Allah. Berikanlah kesuksesan pada anak-anak kami ya Allah. Anak kami masih dalam keadaan UAS atau menunggu jawaban-jawaban masuk di perguruan tinggi ya Allah, tinggi negeri. Mudah-mudahan berikan kesuksesan ya Allah. Itu tidak kita lafadzkan, tapi dalam hati kita bersamaan dengan sujud. Itu ijabah. Karena apa? Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Posisi tempat yang sangat dekat dengan Allah itu ketika seorang hamba dalam keadaan sujud. Makanya ada anjuran sujud syukur. Sujud syukur itu bagaimana caranya? Dalam keadaan suci, usolli sunata sujud syukri lillahi ta'ala, Allahu akbar, takbir. Dalam keadaan duduk kita takbir, lalu kita sujud. Ketika sujud membaca sholawat sujud 10 kali, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali, sholawat 10 kali, lalu berdoa. Ini adalah doa di dalam sujud syukur dan mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Wal tiqaul juyusi, dan juga ketika bertemu dengan musuh peperangan. Peperangan, ternyata doa orang-orang yang berperang ketika bertemu dengan musuh ini sangat ijabah, seperti yang saya terangkan tadi ketika Rasulullah mengajak doa melawan orang kafir Quraisy pada waktu perang Badar. Ini ampuh. Wa nuzulul ghaisi, ketika turunnya hujan. Hujan turun itu ternyata waktu yang istijabah, Pak. Akhir-akhir ini kita sangat dikejutkan dengan peristiwa angin puting beliung daerah Megalo dan sekitarnya. Loh, ternyata ketika hujan deras kita dianjurkan berdoa. Mungkin secara keamanan kita berdoa, ya Allah lindunganlah kami, ya Allah berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan berikanlah rezeki kepada kami. Makanya doanya kan disuruh memohon kepada Allah, jadikanlah hujan yang memberikan rahmat dan rezeki, kan begitu. Nah, ini sampai kalau hujan angin lebat seolah-olah membahayakan, kita dianjurkan untuk adzan. Allahu Akbar, disuruh adzan sampai selesai, lalu iqamah. Ternyata ini apa? Mengandung dzikir kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatis shalah, dan ketika mendirikan salat, wa ba'daha, dan setelah melakukan salat. Ketika mendirikan salat ini di tengah-tengahnya itu kita dianjurkan berdoa, karena as-salatu ad-du'a'u. Satu contoh ketika duduk di antara dua sujud itu bacaan-bacaan sunnah, Pak. Jadi duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajibuna fa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu sunnah, enggak dibaca enggak apa-apa. Tetapi ketika dibaca mengandung kekuatan, mengandung doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa ba'da, setelah sholat. Makanya setelah sholat jangan sampai kita tidak memohon kepada Allah, apalagi berjamaah. Anjuran seorang imam memimpin doa kepada makmum-makmumnya. Kemudian wahala riqatil qalbi, terakhir dalam keadaan hati kita itu dalam keadaan halus. Hati kita dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, tidak mempunyai problematika. Hati kita dalam keadaan kosong, hanya mengharap kepada Allah. Ini ada anjuran berdoa. Saya yakin beberapa etika tadi, etika doa yang ditulis oleh seorang ahli tasawuf terkenal, yakni Imam Al-Ghazali, ini menjadikan motivasi kepada kita semua menjadi orang-orang yang ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, keluarga kita, anak kita, orang-orang terdekat kita senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ij'al majlisana hada majlisan mubarakah. Ya Allah, jadikanlah majlis yang diselenggarakan oleh takmir Masjid Al-Kamil di pagi hari ini dan setiap Rabu maupun pengajian-pengajian di dalam masjid yang mulia ini, ya Allah, satu majelis yang sangat berkah, majlisan marhaman, majelis yang penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah, majlisan maghfuran, majelis yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ya Allah ya yassir yassir. Ya Allah wahai zat yang memudahkan segala urusan, mudahkanlah urusan kami. Ya mudabbir dabbir, wahai zat yang maha mengatur, aturlah seluruh keinginan kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kita untuk senantiasa mempertahankan, memperjuangkan agamamu ya Allah. Hasil maqasidana wa maqasida uladina wa azwajina wa ahlina, berikanlah kemudahan, kesuksesan kepada kami dan anak-anak kami. Hajat kami banyak ya Allah, hajatuna kasir, hajat harapan cita-cita kami sangat banyak sekali. Engkau adalah zat yang mampu memberikan kesuksesan kepada kami dan mereka ya Allah. Warzuqna wa iyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan, karuniakanlah kami rizki yang luas, yang manfaat, yang halal dan barokah darimu ya Allah. Wakhtim lana walahum bihusnil khatimah, ketika engkau panggil kami ya Allah sesuai dengan ajalmu, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Walkhinna wa yaumul jannata mal abror, ketika engkau memanggil kami, menghidupkan kami di akhirat ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah, bersama dengan orang-orang yang ahli melakukan kebaikan ya Allah, bersama dengan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh sewaktu di dunia. Karena kami ingin ya Allah forum yang penuh berkah ini menjadi forum yang memudahkan kami mendapatkan kenikmatan surgamu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum, ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah